Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Rahma Tutorial. Seperti yang kalian ketahui di video sebelumnya, saya sudah membahas tentang Microsoft Excel, di mana saya sudah memaparkan berbagai macam rumus yang ada di Excel. Nah, di video kita kali ini saya akan mengajarkan tentang membuat tabel, membuat query, dan membuat forms yang ada di Microsoft Excel. Jadi, tanpa perlu basa-basi, kita langsung saja ke tutorialnya. Nah, di sini kita akan langsung saja membuka Microsoft Excel. Kita akan mencarinya. Kita ketik nah itu sudah ada ya teman-teman. Kita klik saja. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Di sini kita akan memilih blank database karena kita akan membuat database baru. Setelah itu saya akan memberi nama. Di sini saya akan memberi nama inventory gudang. Dan saya akan memilih lokal penyimpanan. Kita klik. Saya akan meletakkannya di local D ya teman-teman, dan saya klik oke. Setelah itu saya akan klik create. Nah, maka tampilan pertama sudah ada. Di sini pertama-tama kita akan membuat tabel di Microsoft Excel. Saya klik view. Nah, kalian teman-teman semua lihat sendiri ya, kalau di sini sudah ada database view, ada design view. Kita pertama-tama karena kita akan membuat tabel, maka saya akan mengklik design view. Di sini sudah ada, kita akan memberi nama tabel name-nya. Tabel name ini juga akan saya isi dengan inventory gudang. Saya klik OK. Nah, maka file name dan data tipe deskripsinya udah timbul. Disinilah guna kita untuk membuat tabel nanti. Di sini saya akan mengisi yang pertama nomor. Jangan lupa dengan data tipenya, biarkan auto number. Yang kedua saya isi dengan kode barang. Untuk data tipenya kita ganti jadi file surnya hanya 25 saja. Yang ketiga saya isi dengan nama barang. Data tipenya teks juga ya teman-teman. Kalau di sini saya akan mengganti 55 saja untuk filenya. Yang ketiga saya isi dengan persediaan awal. Nah, data tipenya di sini saya akan mengganti jadi number karena kita akan mengisinya dengan angka. Setelah itu yang kelima saya akan mengisi dengan tanggal masuk. Data tipe di sini juga akan saya jadikan date atau time ya, karena kita akan masukkan tanggal. Untuk yang keenam saya akan mengisi dengan barang masuk. Nah, data tipenya saya akan mengubah menjadi number karena akan menjadi angka. Selanjutnya kita isi dengan tanggal keluar. Di sini akan kita ganti dengan date atau time ya, karena kita akan mengisi dengan tanggal juga teman-teman. Yang selanjutnya barang keluar. Di sini kita akan menggantinya dengan number karena kita isinya dengan angka. Selanjutnya itu persediaan awal. Untuk data tipenya juga saya akan menggantinya dengan number.
Dan selanjutnya juga harga satuan. Nah, di sini data tipenya saya akan menggunakan kurensi ya, teman-teman. Dan jangan lupa untuk formatnya, kurensinya kita klik dan kita lihat apakah benar di sini kurensinya rupiah. Jika dolar, maka kita akan mengganti ke rupiah. Dan selanjutnya saya isi jumlah. Di sini data tipenya juga saya akan menggunakan kurensi karena berbentuk rupiah. Dan yang selanjutnya lagi itu adalah keterangan. Keterangan untuk di sini saya isi data tipenya dengan teks. Oke, maka nama-nama di tabel nanti itu sudah ada karena sudah kita buat di sini. Teman-teman lihat sendiri, ada nomor, kode barang, nama barang, konsisten awal, sampai keterangan. Dan juga jangan lupa untuk data tipenya. Nah, di sini saya akan mengubah kode barang. Kita klik primary key agar tidak ada kesamaan dalam data tipenya. Jadi sini kode barang kita klik primary key agar tidak bisa mengisi dengan kode yang sama pada kode barang. Itulah kegunaan primary key ya, teman-teman. Jika kita hanya klik, maka sudah terkunci jadi primary key pada kode barang. Kalian lihat sendiri ya kalau di situ ada tanda kunci. Dan kita save. Setelah itu kita akan klik view. Kita klik datasheet view. Nah, maka tabelnya sudah jadi ya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri yang kita buat tadi akan tampil seperti ini. Ada nomor, kode barang, sampai keterangan. Di sini cukup kita rapikan saja. Untuk kerapian dalam tabel boleh sesuka kalian. Di sini saya akan membesarkan persediaan. Untuk tanggal masuk tanggal keluar kita biarkan, barang keluar kita kecilkan, persediaan kita kecilkan, harga satuan kita biarin, jumlah keterangan kita biarin aja. Nah, maka udah selesai ya. Ini kita lihat udah tampil semua. Ini bakal kita isi dengan 2001. Nama barangnya di sini saya akan mengisi dengan barang elektronik, nama-nama elektronik. Pada nama barang saya akan mengisi DVD. Pada persediaan saya mengisi 35. Pada tanggal masuk saya memilih tanggal 2 aja. Untuk barang masuknya kita isi dengan 50. Tanggal keluarnya kita pilih tanggal 6 saja ya, teman-teman. Pada barang keluar kita isi 25. Harga satuan. Untuk persediaan kita lewatkan terlebih dahulu karena kita akan memasukkan rumus nanti ya, teman-teman, agar dia menambahkan secara otomatis ataupun mengurangkan secara otomatis. Di sini cukup kita memasukkan harga satuan terlebih dahulu. Untuk persediaan kita lewatkanlah saja dulu. Untuk harga satuan kita isi 100.000.
Untuk jumlah dan keterangan juga sama ya teman-teman, kita lewatkan saja terlebih dahulu karena jumlah akan kita isi dengan rumus juga agar dia menjumlahkan atau mengalihkan secara otomatis. Untuk keterangan itu biarkanlah saja juga, kita save terlebih dahulu. Setelah itu kita klik create. Di sini teman-teman lihat juga kita memilih desain query design. Nah, maka di sini udah ada. Kita cukup mengklik add, dan next. Nah, maka inventory gudang sudah tertampil di sini ya, teman-teman. Di sini akan kita masukkan, pindahkan di dalam tabel bawah ini untuk menampilkan yang kita jumlahkan tadi. Yang pertama saya isi dengan nomor. Yang kedua saya isi dengan kode barang. Yang ketiga nama barang. Yang keempat persediaan awal. Intinya teman-teman kalian lihat, kita harus samakan dengan tabel yang tadi. Kita urutkan sampai selesai. Dan di sini juga akhir, harga satuan, jumlah, dan terakhir keterangan. Nah, guna kita membuat ini, kita akan memasukkan rumus pada persediaan akhir dan jumlah. Di sini kalau sudah selesai, sudah kita masukkan semua. Kita mengklik persediaan akhir ya, agar dia akan menjumlahkan secara otomatis. Itulah guna untuk kita membuat query ini. Kita klik persediaan akhir. Setelah itu kita akan memasukkan rumus. Kita awali dengan titik 2, buka kurung. Dan ada tanda juga seperti itu. Akan saya tampilkan ya teman-teman rumusnya. Persediaan awal. Kita tutup lagi kurung seperti ini. Teman-teman harus teliti ya, karena di sini tutup kurungnya beda. Bintang, tutup kurung lagi seperti ini. Barang keluar, barang masuk. Kita tutup kurung, dikurang. Buka lagi. Barang keluar. Setelah itu kita akan tutup kurung. Nah, di sini sudah ada rumusnya kita tampilkan ya teman-teman, maka dia akan menambahkan atau mencobakan secara otomatis. Di sini juga kita masukkan di jumlah. Jumlah kita masukkan juga rumus. Kita awali dengan titik 2, buka kurung. Saya juga telah menampilkan rumusnya ya teman-teman, agar kalian bisa mengikuti rumus di atas. Persediaan akhir, tutup kurung, dikali, buka kurung lagi, harga satuan. Setelah itu kita tutup kurung. Nah, maka rumus yang kita gunakan di pada jumlah itu sudah ada dan akan terjumlahkan sendiri secara otomatis. Kita save terlebih dahulu agar tidak hilang.
Kita beri nama pada query name-nya. Di sini saya akan beri nama query inventory gudang. Kita klik OK. Nah, maka di sini sudah tertampil ya teman-teman untuk queries-nya. Kita coba klik view. Setelah itu kita klik datasheet view. Nah, maka di sini untuk persediaan itu sudah tampil karena kita masukkan rumus tadi, maka dia telah otomatis. Dan begitu pun dengan jumlah. Jumlah sudah tampil, persediaan barang juga sudah tampil secara otomatis. Sudah benar ya teman-teman, persediaan 60 dan jumlahnya 6 juta karena 6 juta didapatkan dari harga satuan dikali persediaan. Untuk selanjutnya kita akan mengklik create. Kita klik form wizard. Nah, di sini kalian lihat sendiri di form wizard ini kita akan mengklik tabel inventory gudang. Setelah itu kita mentransformkan, kita klik ini saja. Setelah itu next, kita pilih kolumner. Di sini banyak pilihan, tetapi saya akan pilih kolumner saja. Saya pijit next. Nah, di sini saya akan memberi nama kita klik modify the finish design, kita klik finish. Nah, maka tampilannya akan seperti ini teman-teman. Di sini kita mulai membuat tabel juga, namun di sini tertera dalam form ya teman-teman. Di sini mulai kita rapikan saja untuk tabel-tabelnya yang akan kita isi. Seperti inventory gudang, kita akan melebarkan dulu ke bawah, dan kita letakkan di tengah untuk judulnya agar lebih mempercantik. Untuk masalah pengeditan itu juga sesuka teman-teman ya. Teman-teman mau di mana untuk pengeditannya, yang teman-teman suka juga bebas. Ini mau seperti apa. Di sini saya untuk judul saya letakkan di tengah aja dulu, dan saya besarkan hurufnya sampai 26. Saya beri warna, ini warna putih saja. Saya warna juga untuk ini warna biru. Setelah itu kita klik saya mengklik nomor. Di sini nomor saya akan kecilkan saja karena di sini hanya diisi dengan satu angka. Untuk kode barang juga saya kecilkan. Intinya untuk kerapian itu juga sesuka kalian ya teman-teman. Untuk nama barang saya cukup sampai di sini. Persediaan awal saya untuk tanggal masuk, oke. Tanggal keluar, barang keluar, persediaan akhir, harga satuan. Harga satuan juga saya kecilkan. Untuk jumlah juga saya kecilkan.
Nah, untuk keterangan saya akan melebarkannya. Saya tarik ke bawah dulu untuk memperbesar tempatnya, dan saya akan menariknya, memperkecil, dan saya lebarkan ke bawah. Nah, maka kolom-kolom yang sudah kita atur sudah terlihat rapi ya. Di sini kita akan mengklik persediaan akhir. Di sini saya akan kembali memasukkan rumus seperti tadi, tetapi di sini kita tidak usah untuk mengetik. Di sini kita hanya mengklik desain, property sheet. Nah, akan tampil seperti ini. Kita klik di sini untuk sama dengan, kita cukup memilihnya pada expression categories. Persediaan awal kita cukup mengklik, ditambah barang masuk, kita kurangkan dengan barang keluar ya. Nah, maka rumus di sini udah ada. Kita klik oke saja. Tanpa perlu mengetik, kita hanya memilih di expression categories. Nah, maka rumusnya di situ sudah tersedia ya teman-teman pada persediaan akhir. Sekarang selanjutnya jumlah. Kita klik lagi control source. Kita masukkan lagi rumusnya. Sama dengan, kita cukup pilih di expression kategori, harga satuan, persediaan akhir dikali dengan harga satuan. Nah, maka rumusnya sudah ada. Kita klik OK. Di keterangan kita akan mengisi dengan manual. Nah, maka kita save dulu. Setelah itu kita klik view, kita klik home. Nah, maka tampilan sudah jadi untuk tabel inventory gudang di formsnya teman-teman. Di sini kalian lihat sendiri, yang kita klik di tabel tadi maka juga akan tertampilkan di formnya teman-teman ya. Di sini saya akan coba membuat di nomor kedua. Kita klik next, kita isi kode barang, kita masukkan dengan 2003. Untuk nama barang juga saya akan memasukkan dengan nama barang vendor. Pada persediaan awal kita masukkan dengan angka ya teman-teman. Di sini saya masukkan 50. Tanggal masuknya saya akan memasukkan tanggal 10. Untuk barang masuk saya akan memasukkan 90, dan tanggal keluarnya saya akan memilih 23. Untuk barang keluarnya 55. Nah, untuk harga satuan, nah teman-teman lihat sendiri ya, pada persediaan akhir dia masuk sendiri. Harga satuan 250.000 dan jumlah juga udah tertambah sendiri dengan manual. Itulah guna kita memasukkan rumusnya. Di keterangan saya akan memasukkan pesanan dari perusahaan catering Nah, di sini kalian sudah lihat sendiri teman-teman, pada persediaan akhir dan jumlah sudah terjumlahkan secara otomatis. Nah, maka inventory gudang nomor 2 udah ada, sudah tampil. Namun kita klik ini,
dia belum tertampil teman-teman. Maka dari itu kita setelah juga inventory gudang, nah kita akan mengklik closing dulu untuk menampilkan nomor 2. Ini juga kita close kan. Setelah itu kita klik lagi di table, di access object, kita klik 2 kali. Nah, maka sudah tertampil ya teman-teman untuk nomor 2 nya. Di forms juga begitu, kita klik 2 kali di inventory gudang. Nah, maka setelah kita klik di forms tadi akan tertampil di inventory gudang, di table, dan juga di queries-nya akan tertampil dan akan terjumlahkan secara otomatis. Selanjutnya kita akan mengklik report wizard, kita klik table, inventory gudang, kita transformkan lagi dan kita klik next kan lagi. Di sini saya akan mengganti nomor 1 itu nomor, dan juga ini akan tetap saya ganti ascending. Guna ascending itu adalah urutan dari terbesar ke kecil. Ini kita klik tabular, ini landscape. Jangan lupa untuk mengklik ini juga. Next. Untuk nama kita ganti saja. Kita namain. Kita namain dengan laporan inventory gudang. Kita klik modify, finish. Nah, maka untuk laporan inventory gudangnya juga udah tertampil. Kita geser. Ini kita besarkan terlebih dahulu. Ini kita rapikan. Untuk kerapian juga sesuka kalian suka yang mana, kalian boleh mengaturnya. Kita cukup mengatur yang detail saja karena kita akan isi dengan detail. Untuk keterangan saya besarkan, jumlah saya geserkan juga. Harga satuan juga. Kenapa? Oh ya, di sini saya akan menjelaskan dulu kepada teman-teman kenapa ini harus kita rapikan. Karena ini juga akan membentuk tabel laporan inventory gudang. Dari sini kita akan merapikan terlebih dahulu kolom-kolom yang akan kita isi. Ini harus kita rapikan, dan rapikannya juga dalam bentuk sesuka kalian. Ini juga kita rapikan. Ini juga. Inventory untuk judul saya juga akan meletakkannya di tengah agar lebih terlihat cantik. Kita tarik sampai ke ujung dan
dan saya lihat, kita tarik sampai ke ujung dan kita klik tengah, kita geserkan lagi teman-teman. Dan di sini saya akan memilih warna putih juga, latar belakangnya biru. Kita klik desain. Di sini saya akan menambahkan dengan kita ganti toko aja ya teman-teman. Toko Rahma Jaya. Setelah itu saya akan juga mewarnainya. Kita warnai dengan warna biru dan tulisan juga warna putih, dan kita atur saja untuk nama tokonya. Saya akan memperbesar dulu. Kita turunkan ke bawah agar judul terlihat. Kita besarkan dan saya rapikan lagi. Nah, maka untuk judulnya udah terlihat ya. Di sini ada judul laporan inventory gudang Toko Rahma Jaya, dan tabel-tabelnya juga sudah saya atur. Kita klik untuk persediaan lagi, kita masukkan juga rumusnya seperti tadi, karena ini akan menjumlahkan secara otomatis. Kita klik Control Search pada persediaan akhir. Nah, kita masukkan lagi rumusnya. Di sini kita masukkan sama seperti tadi, sama dengan kita cukup mencarinya di expression kategori. Di sini saya akan memasukkan persediaan awal. Persediaan awal ditambah dengan barang masuk dan dikurang oleh barang keluar. Nah, kita okekan kembali. Di jumlah juga, di jumlah akan saya masukkan di control source juga untuk masukkan rumusnya. Kita klik juga masukkan rumus sama dengan persediaan akhir dikali dengan harga satuan. Kita klik OK. Maka di sini rumusnya juga sudah ada. Saya masukkan di tabel ini juga agar dia terjumlahkan secara otomatis juga seperti di queries dan di tabel. Setelah itu kita klik view, report view. Nah, maka persediaan untuk laporan inventory gudang itu sudah ada. Namun di query dan di inventory, di tabel itu belum ada teman-teman. Jadi kita mencoba membuat baru di sini. Saya akan masukkan 2005. Nama barang sini kita masukkan dengan dispenser. Persediaan awal 30, tanggal masuk kita masukkan 8 saja. Untuk barang masuk 67, tanggal keluar kita memilih tanggal 17. Untuk barang keluar kita masukkan
25. Nah, pas dan akhir dia sudah muncul sendiri karena otomatis. Untuk harga satuan saya masukkan 500.000. Nah, jumlah juga sudah tertampil secara manual otomatis. Sini keterangan saya masukkan pembelian oleh PT Angga. Kita klik query ini, kita closekan terlebih dahulu untuk menampilkan yang baru kita buat, dan kita klik kembali di queries. Nah, sudah tertampil kan nomor 3 teman-teman, di form juga, di laporan. Nah, nomor 3 sudah tertampil dan terjumlah secara manual. Dan begitupun di tabelnya sudah juga tertampil. Baiklah teman-teman, mungkin tutorial Microsoft Access-nya cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan klik tombol like. Tapi jika kalian tidak suka, silahkan klik tombol dislike. Buat kalian yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Rahma Tutorial. Salam tutorial dan see you next video. Dadah!